Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, siswa-siswi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video tutorial praktikum kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi subscriber internet telepon. Nah, sebelum itu kita masuk di peta konsep video pembelajaran teknologi layanan jaringan, di mana terdapat 7 materi atau 7 video yang kita akan bahas pada video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, di sini kita akan bahas pada materi kelima, yaitu yang ini. Oke, ini adalah materi yang kelima. Nah, sebelum itu kita sudah membahas dari materi 1 sampai ke 4. Jadi kaitannya di sini sama-sama melakukan komunikasi jaringan. Nah, pada materi kelima ini komunikasinya melalui internet telepon. Oke. Nah, silakan dilihat, ini adalah alur-alur pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan yang kita akan lihat atau yang kita akan ikuti dalam video pembelajaran ini secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Nah, pada materi konfigurasi subscriber internet telepon ini ada 5 tujuan pembelajaran yang kita ingin harapkan mampu mencapainya. Oke, selanjutnya kita masuk di penjelasan konsep. Sebelum kita masuk di video tutorial, kita masuk di penjelasan konsepnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu subscriber. Nah, ini subscriber itu merupakan, subscriber internet telepon merupakan pengguna layanan jaringan yang terhubung melalui media akses tertentu seperti DSL. Nah, lalu kita akan mengetahui lagi apa itu server. Nah, server itu sebagai pusat atau penyedia layanan alamat IP melalui DHCP. Nah, server itu sebagai pusat dari layanan alamat IP DHCP. Oke, kemudian yang ketiga yaitu cloud dan modem. Nah, modem ini fungsinya sebagai penghubung antar jaringan lokal dengan sisi internet service provider atau jaringan telepon. Sehingga yang keempat, pengujian konektivitasnya dilakukan untuk memastikan seluruh subscriber dapat saling berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi ini subscriber, server, cloud, dan modem. Kemudian ISP ini salah satu bagian yang paling penting dalam konfigurasi subscriber internet telepon. Oke, nah selanjutnya kita akan ke alat dan bahan. Nah, kita masuk di alat dan bahan. Nah, ini adalah gambar topologinya. Silahkan dilihat di samping ini. Nah, yang pertama yaitu server. Servernya sebanyak 1 unit. Ini adalah gambar server. Nah, kemudian cloud PT. Nah, ini gambar awan seperti ini adalah cloud PT yang ini. Oke, servernya itu yang paling atas, ini server. Kemudian yang ketiga yaitu DSL modem. Nah, DSL modemnya itu yang ini. Oke, nah kita di sini memerlukan 2 unit. Kemudian yang keempat switch itu yang ini switch, ini switch. Oke, yang kelima PC nya itu ini, kita memerlukan 4 unit ini. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian perangkat lunak yang kita akan gunakan. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi software Cisco Packet Tracer. Jadi silakan teman-teman download aplikasi Cisco Packet Tracer yang gambarnya seperti ini. Ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan diunduh, bisa di Google ataupun di pencarian lainnya. Oke, nah langsung saja kita akan mulai video pembelajaran praktikumnya. Silakan disimak baik-baik teman-teman dan diikuti sampai selesai. Oke, teman-teman, adik-adik, di sini kita akan melakukan konfigurasi subscriber internet telepon di Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama kita lakukan, siapkan aplikasi Cisco-nya dan topologinya. Kita buka Cisco Packet Tracer di komputer atau laptop kita. Lalu kita buat topologi jaringannya. Ini adalah keterangannya: 1 server PT, 1 cloud, 2 DSL modem, 2 switch, lalu 4 PC. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Atau sebelum itu kita buat topologinya dulu. Oke. Nah, ini kita sudah tambahkan server. Lalu kita tambahkan cloud PT nya.
yang gambarnya seperti awan. Lalu kita tambahkan 2 DSL modemnya. Nah, oke. Kita tambahkan 2 DSL modemnya. Sini di samping kiri dan kanan, oke. Kemudian kita tambahkan 2 switch yang versi 2960. Oke, switch versi 2960. Oke, nah kita rapikan dulu. Oke, kemudian kita tambahkan PC nya, yaitu ada 4. Oke, kemudian kita hubungkan semua perangkat menggunakan kabel otomatis atau copper strike probe dari panel kiri di atas atau pada ikon merah. Nah, kita hubungkan dulu di berbagai perangkat. Oke. Nah, ini dari cloud ke DSL modemnya. Kemudian dari DSL modem ke switch, lalu ke PC masing-masing. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi servernya. Kita klik server, pilih lalu ke desktop, lalu kita ke API konfigurasi, lalu kita isi IP address-nya, subnet mask-nya, gateway-nya masih sama juga di server PT-nya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kita masukkan dulu IP address-nya. Saya beri keterangan di sini IP-nya, lalu kita masuk di servernya, kita ke desktop IP konfigurasi. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.1 subnet mask-nya otomatis, defaultnya 0. Ini masih sama di server PT. Kita buka service, lalu kita ke DHCP dan kita aktifkan DHCP dan isi startup IP address-nya. Oke, kita masuk di DHCP. Kemudian sini kita aktifkan dulu. Lalu sini kita akan masuk di maksimum numbernya, yaitu 254. Kita save dulu. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita kembali. Kemudian kita akan konfigurasi cloud dan modem. Nah, ini pada bagian DSL kita pilih modem 4 dan modem 5. Lalu kita klik add untuk membuat koneksi DSL jaringan lokal ke sisi teleponnya. Oke, kita klik config, lalu kita ke DSL. Kemudian kita pilih modem 4 dan modem 5, lalu kita klik add. Oke, modem 4, lalu kita pilih lagi modem 5. Oke, nah ini sudah kita tambahkan. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi client PC-nya, yaitu PC 0 desktop. Kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi. Oke, kita klik desktop, lalu kita pilih DHCP. Nah, ini sudah sukses. Begitu juga dengan PC 1. Kita kasih DHCP. Oke, ini sudah sukses. Kemudian oke, PC 2 juga sudah sukses. Kemudian PC 3 DHCP-nya sudah berhasil sukses. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian konektivitas. Setelah semua konfigurasi selesai, kita tes ke server.
kita klik PC0 desktop, command prompt, kita ketikkan IP address-nya dan cara masukkan perintah ping pasti IP address-nya. Oke, kita ke PC0 dulu, kita masukkan perintah ping, lalu kita kan 192.168.119.1 kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba tes komunikasi antara PC dari PC0 ping ke PC1 dan ping IP PC1 di PC2, begitu ya selanjutnya, agar semuanya sudah bisa terhubung. Kita coba mengirimkan pesan. Nah, ini sudah sukses. Kemudian dari PC0 ke PC2 kita coba, ini masih file. Oke, kita coba kembali lihat apakah ada kesalahan dari IP konfigurasinya. Kita coba PC2, ini sudah sukses. Oke, kita coba kembali ke server. Nah, ini sudah sukses. Oke, ini sudah sukses. PC2 ke server. Nah, oke, ini sudah sukses. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan praktikum terkait konfigurasi subscriber layanan internet dan telepon. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita masuk di bagian replace hasil praktikum. Nah, pada bagian ini berarti kita sudah melakukan ping antar PC. Nah, sehingga hasilnya berhasil. Jadi statusnya situ sukses. Nah, pada gambar yang ini adalah perintah ping, dan jika muncul reply from berarti tandanya berhasil. Berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi tanpa kendala. Oke, nah silakan dilihat ini PC1 dan PC3. Oke, kita lanjut di bagian evaluasi atau latihan soal praktikum. Nah, di sini terdapat 5 soal. Silakan teman-teman siswa-siswi melakukan atau mengerjakan soal yang diberikan berdasarkan video tutorial yang telah ditonton. Oke. Nah, yang selanjutnya capaian pembelajaran. Setelah adik-adik menyelesaikan evaluasi, maka adik-adik dinyatakan mencapai kompetensi pembelajaran jika dapat menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memahami konsep subscriber pada layanan internet dan telepon. Kemudian yang kedua, mampu melakukan konfigurasi server dan klien dalam jaringan subscriber. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan pengujian konektivitas jaringan secara mandiri. Dan yang terakhir, adik-adik menunjukkan sikap teliti, mandiri, dan bertanggung jawab selama melaksanakan praktikum jaringan. Oke, kita masuk pada pengantar atau penjelasan pada video yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas terkait konfigurasi breaker berbasis PBX pada VirtualBox. Nah, di mana adik-adik siswa-siswi akan mempelajari proses instalasi dan penghubung antara sistem telepon berbasis VoIP. Nah, tampilan breakernya itu seperti ini adalah gambar tampilan breakernya. Dan untuk lebih jelasnya, silakan nonton video selanjutnya terkait konfigurasi breaker berbasis PBX. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial kami. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi adik-adik siswa-siswi SMK. Oke, tetap jaya dalam tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.